Turun. Hadirin yang dirahmati Allah, rangkaian acara selanjutnya sambutan dari wali santri khotimin khotimat yang akan disampaikan oleh Ibu Anita Dwi Novis Sunaryo, wali santri dari Ananda Kainara Alesyanum Ramadaniza. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat alim ulama sepuh bini sepuh Dusun Sidorejo Desa Wonosari, yang terhormat koordinator pendidikan metode pendidikan Al-Quran metode Qiraati cabang Mojokerto, yang terhormat koordinator pendidikan metode Qiraati Kecamatan Ngoro, Mojosari dan Bangsal, yang terhormat kepada Bapak Takrib selaku kepala desa beserta jajarannya, yang terhormat kepada Kepala TPQ beserta seluruh ustadz dan ustadzah sekecamatan Ngoro, Mojosari dan Bangsal, yang terhormat Kepala TPQ Asyidqiyah beserta ustadzah yang kami muliakan, Ananda Khotimin Khotimat yang sangat kami banggakan beserta wali santri TPQ Pagi Asyidqiyah beserta tamu undangan yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, hidayah serta nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di acara yang sangat membahagiakan ini, yakni khotaman dan imtihan santri ke-9 usia di bawah 9 tahun. Sholawat serta salam mari kita lantunkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhirat kelak kita diakui menjadi umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini izinkan saya mewakili para santri, para wali santri di sini untuk menyampaikan sambutan dalam rangka syukuran khotaman putra-putri kami. Kami mewakili orang tua, wali santri, khotimin khotimat mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para ustadzah matur nuwun atas jeripayahnya dalam mengamalkan ilmunya, mengantarkan putra-putri kami sampai berada di titik ini sehingga dinyatakan sebagai khotaman dan khotam di usia bawah 5 tahun. Dan kami sangat mengapresiasi sangat tinggi karena untuk mengajarkan Al-Quran di bawah 5 tahun sungguh sangat penuh tantangan dan 1000 drama. Dan semoga ilmu yang diamalkan para ustadzah menjadi amal jariah, menjadi amal pemberat nanti di akhirat sehingga nanti bisa naik buruk waktu melewati titian Shiratal Mustaqim. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa harapan kami semua wali santri, semoga TPQ Asyidqiyah terus melahirkan dan mencetak generasi pecinta Qur'ani sejak dini menjadi khotimin khotimat di bawah usia 5 tahun dan berlanjut menjadi hafidh-hafidhoh di bawah usia 9 tahun. Amin, amin ya rabbal alamin. Besar harapan kami agar para ustadzah ridho kepada putra-putri kami, agar nantinya putra-putri kami dimudahkan, dilancarkan dalam belajar selanjutnya pra PTPT, PTPT hingga tahfiz. Dan untuk anak-anakku yang khatam, saya mewakili orang tua kalian yang berada duduk di depan ingin mengucapkan terima kasih nak, terima kasih karena sudah berjuang, berlatih, berusaha di titik ini. Di masa kalian adalah masa yang bermain, masa-masa bermain. Terima kasih sudah membanggakan dan jangan puas diri. Dan kami sebagai orang tua, sebagai
titik awal untuk mengawal terus ilmu yang didapat dan bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena memang sejatinya bila kita memuliakan Al-Quran, insya Allah Allah akan memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Amin. Untuk Ustadzah Siti dan para ustadzah, saya titip putra-putri kami sampai juz 30 sampai menjadi hafizah. Nitip Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum mengakhiri sambutan, mari kita berdoa. Semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah, anak yang berbakti kepada orang tua, bermanfaat untuk umat, bermanfaat untuk bangsa dan negara. Demikian sambutan dari saya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya pengarahan dari Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang Mojokerto yang akan disampaikan oleh Ustadz Mujiono. Kepada Ustadz Mujiono kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ziham. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Al-hadis, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para asatid wal ustadzat, kepada Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang Mojokerto yang pada hari ini beliau berada di tempat yang berbeda karena ada kegiatan yang harus diikuti, yang satu di Ngedek, yang dua di Tegalwaton. Kepada Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Kecamatan Ngoro, Ustazah Alfiatus Sofa, Ustazah Khuzaimatul Bahiroh, Ustaz Rozi Jengle Wangel, Ustazah Fitri terusane yo wangel timbang keliru. Ya, kami banggakan anak-anakku sekalian, khotimin khotimat, kepada Bapak Ibu wali santri, khotimin khotimat beserta wali santri TPQ pagi, TPQ Asyidqiyah yang kami hormati. Marilah pada saat ini kita menambah syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana hingga saat ini kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sihat wal afiat dan nikmat sempat untuk menghadiri khotaman yang ke-9 TPQ Asyidqiyah. Salawat salam semoga selalu disanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bimbingan dan petunjuk beliaulah dengan harapan yang besar kita nanti menjadi umat yang mendapat syafaat beliau di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah ahsanal jaza. Yang pertama, terima kasih kami diberi waktu untuk silaturahim. Andai kata, ini andai kata saja. Andai kata beliau ada di Mojokerto, mungkin kami hanya 50% ikut silaturahim ke sini. Dengan jadwal yang begitu padat, tapi kami tidak terpaksa ke sini karena tadi saya itu di TPQ kok sepi. Pak, tengler pudi. Saya itu muter, kok sepi, apa keliru jadwal, apa saya alamat. Ternyata dipindah. Alhamdulillah. Ya berhenti di depan TPQ. Kok sepi? Apa di hotel gitu? Hotel yang mana? Okay. Alhamdulillah kami ditakdirkan hadir di sini untuk menyaksikan penampilan anak-anak. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami tidak bisa mengucapkan dengan kata-kata lain, hanya subhanallah. Begitu hebat anak-anak, begitu bagusnya bacaan anak-anak. Walaupun di atas panggung kok suwe, ya biasa. Kemarin ada yang minta balon, nangis turun minta balon, dia diam. Tadi kan ya itulah anak-anak. Anak-anak yang mestinya umur segitu itu masih senang bermain, senang mengumpulkan permainan, beli, tapi nanti di rumah dirusak. Dia tidak paham apa yang dia pegang, dia tidak ngerti apa yang dilakukan, tetapi itu adalah anak-anak hebat karena yang ditanam pertama adalah kalimat-kalimat Al-Quran. Dari anak hebat itu terlahir dari rahim-rahim yang hebat. Sungguh, andaikan anak-anak yang seperti itu tidak dititipkan kepada pendidikan Al-Quran, apalagi yang masa-masa seperti ini, masa teknologi yang merajalela, mungkin akan terbawa ke dunia yang banyak lampu-lampu. Di situ banyak kabel-kabel, di situ yang ramai. Makanya kami kadang-kadang prihatin ketika mulai maghrib lewat malam, masjid itu sepi, gelap, tetapi yang ramai adalah warung kopi. Semoga yang di warung kopi bukan wali santri yang ada di sini. Alhamdulillah. Jaga mangke, ikat panjenengan, ikat suami panjenengan dengan apa? Dengan doa. Pelan-pelan saja, nggak usah ngancam. Gak usah ngancam mama nggih, gak usah ngancam. Pak, kalau pulang malam kuncinya pintu gak akan kami buka.
Gak usah ngancam, doakan saja. Anak-anak yang hebat terlahir dari ibu yang hebat. Putra putri panjenengan umur 3 tahun 8 bulan, 4 tahun 2 bulan, 4 tahun 5 bulan sudah khotam. Terus jenengan dulu khotam itu umur berapa? Kan gitu. 14 hari, 14 tahun. Itu loh, kok bisa seperti itu? Kok jenengan kober ngajari anak seperti itu? Nggih. Kan jenengan sendiri yang ngajar, nggih. Jenengan didik sendiri Al-Qur'annya. Nggih. Alhamdulillah. Ternyata ini adalah calon ustadzah-ustadzah yang siap untuk mendidik anak-anak. Ustadz Bunyamin 3 minggu yang lalu ngendikan di koordinator Jember. Saya kepingin anak-anak hafal Al-Quran dari ibunya. Imam Syafi'i dari ibunya. Ketika usia 7 tahun sudah khotam Al-Quran, sudah hafal Al-Quran. Beliau memiliki program ke depan agar anak-anak yang mengaji di TPQ, yang masuk di usia 3 tahun, ini khotam Quran sebelum usia 5 tahun. Ternyata sekarang sudah terbukti. Ada 8 anak, ini adalah anak-anak yang hebat. Harapan beliau, anak-anak ini nanti tetap berkecimpung, tetap mengaji, yaitu melanjutkan program tahfidz Al-Quran, yaitu pra-PTBT. Maka dari itu yang sangat penting kita perhatikan adalah kelanjutan anak-anak. Anak-anak yang masa-masa bermain hafal surat-surat pendek, hafal huruf tajwid, hafal doa-doa sholat dan doa-doa harian. Ini kalau anak-anak tidak dilanjutkan, maka akan hilang hafalan tersebut. Maka dari itu, untuk sampai tujuan anak hafal Al-Quran sesuai dengan harapan perwakilan wali santri tadi, berharap putra putri panjenengan lulus khotam 30 juz sebelum usia 3 tahun. Yang paling penting adalah tanggung jawab panjenengan di rumah. Antarkan anak ke TPQ setiap hari sesuai jam belajar, jangan sampai terlambat. Doakan di rumah, doakan setiap malam, setiap selesai sholat, insya Allah anak akan sampai tujuan 30 juz khotam Al-Quran bil ghaib. Yang sangat penting adalah memperhatikan anak, termasuk memuliakan anak adalah dengan mendasari ilmu Al-Quran. Mestinya jenengan bangga memiliki anak seperti ini. Di daerah lain, di tempat lain, bangga dengan piala anak bisa mengikuti menang lomba renang, lomba lari, lomba-lomba yang lain. Tetapi panjenengan harus bangga memiliki piala, memiliki tabungan, yaitu investasi panjenengan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu anak-anak yang solih dan solihah. Maka dari itu, kepada ustadz-ustadzah, monggo mari kita niru Asyidqiyah. Asyidqiyah bisa mengirimkan anak kecil-kecil yang belum usia 5 tahun. Kalau yang belum, mari kita berusaha agar ke depan anak-anak kita TPQ pagi bisa terlaksana.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pra PT-PT nanti itu di TPQ, anak masuk pagi dan sore hari. 1 juz dilaksanakan setengah juz, 1 juz, 1 juz setengah sampai 3 juz. Ini adalah tugas ustadz-ustadzah yang panjenengan titipi, yang menerima amanah dari panjenengan. Maka dari itu keaktifan anak-anak harus jangan mengatakan anakku sudah khotam kemarin, anakku sudah khotam. Ini belum. Karena pra PT-PT adalah anak membaca Al-Quran selama 1,5 tahun. Berapa? 1,5 tahun. Pagi di TPQ, sore di TPQ. Tetapi ketika anak sudah tidak mengaji pagi, hanya sore saja, maka itu nanti akan terhambat. Karena pagi belum membaca. Dan Ustadz Bunyamin memiliki program PT-PT ini adalah berharap hanya 2 tahun 8 bulan, maksimal 3 tahun anak khotam Al-Quran mengaji di TPQ tanpa mondok. Yang penting bagi panjenengan jangan pesimis, harus optimis. Saya yakin anak saya bisa. Jangan mengatakan koyok gak iso. Ketika panjenengan berkata seperti itu adalah doa. Doa menghambat program anak-anak. Doa menghambat keilmuan anak-anak. Jenengan yakin anak-anak bisa. Walaupun sekarang masih seperti itu. Karena anak-anak itu adalah, kata guru saya, fa'alul lima yurid, apapun yang dikehendaki pasti itu dilaksanakan. Tadi itu contoh Al-Quran ditaruh di bawah. Anak-anak kan tidak dosa. Nanti tidak ngerti Al-Quran itu apa. Tidak ngerti kan. Kok suwe, itu kan istilahnya dia itu protes. Saya perasaan nek lama-lama ya sambat kabeh gitu loh gitu. Program PT-PT ini terlaksana, yaitu Ustadz Bunyamin memiliki program dengan PKBM. Anak belajar, anak juga ngaji, juga tidak tertinggal pendidikan formal. Dengan PKBM itulah nanti anak-anak tetap TPQ pagi terlaksana, di TPQ ngajinya tidak ketinggalan, sekolah formal juga bisa mendapat ijazah. Kalau belajar Al-Quran itu harus berguru. Ilmu yang lain juga harus berguru. Tetapi untuk PKBM anak tidak berlarut-larut jam 7 sampai jam 2 atau sampai jam 4. Makanya ada siapa itu lawak itu. Ini jari full day, boleh gak isok layangan. Itu betul. Ketika anak waktunya bermain, gak bisa bermain. Tetapi kalau ngaji dan sekolah, nanti terlayani, hafalannya juga terlayani, pendidikan formal juga terlayani. Karena apa? Sekarang yang dibuka di TNI, Polri, bahkan dimanapun itu adalah lulusan yang mempunyai hafalan 30 juz. Maka dari itu dengan Al-Quran inilah yang dipelajari anak-anak. Dan nanti hafal 30 juz itu adalah memuliakan panjenengan, diberikan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti kerajaan di surga karena memiliki anak yang hafal Al-Quran 30 juz. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi ditampilkan anak pra PT-PT yang level 1,5 juz. Itu hebat. Bahkan lebih hebat, sudah hafal juz 1, hafal juz 30, berarti kan hebat. Yang lain insya Allah nanti juga seperti itu. Jadi putra-putri panjenengan juga seperti itu. Hafal ditanya juz berapa,
halaman berapa, surah berapa, nanti bisa jawab. Ini adalah sebagai harapan, semoga putra-putri yang dikhotami tadi menjadi anak-anak yang solihah, Allahumma amin. Ilmunya manfaat barokah, Allahumma amin. Dan semoga ustazah perempuan semua nggih. Belum ada yang laki-laki. Oh nggih, insyaallah setelah ini diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmunya manfaat dan barokah, dan semoga panjenengan jariah panjenengan untuk program kegiatan ini tidak sedikit panggung teror dan lain sebagainya. Ini adalah dikembalikan yang lebih besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Apabila ada perkataan kami yang kurang sopan, mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah